Seperti biasa, di hari Rabu kita akan merekap berita-berita politik selama seminggu ke belakang. Beberapa di antaranya adalah terkait kontroversi Kaisang yang menyuguhkan istrinya Omakase, juga Caimin yang gabung ke kabinetnya Bapak Prabowo, termasuk sejumlah momen yang terjadi di pelantikan Prabowo Gibran. Anies yang hadir, juga keluarganya Jokowi yang diteriakin oleh tamu undangan. Selamat datang di Sila Rekap. Proklamasi kemerdekaan rakyat. Believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa mengingatkan sekali lagi bahwa Mens Rea tiketnya masih akan dijual. Untuk yang khawatir karena tiketnya sold out, yang sold out adalah periode Wong Soedan atau umumnya disebut early bird. Itu emang ludes. Yang masih bisa disikat adalah tiket-tiket di periode selanjutnya. Tanggal 10 Januari penjualan tiket Jakarta periode presale akan dibuka. 10 Februari penjualan tiket harga normal untuk semua kota-kota nasional lain juga akan bisa dibeli dan akan dibuka. Sorry, ini nggak tahu kenapa New York tiba-tiba panas. Jadi informasi harga tiketnya dan kotanya apa aja, siapa aja openernya, venue-nya di mana bisa dilihat di mensrea.id, dan nanti tanggal 10 Januari dan 10 Februari penjualan tiketnya juga di mensrea.id. Kita mulai di Sila Rekap. Berita pertama terkait omakase. Omakase itu adalah suguhan makanan Jepang yang sungguh elit yang diberikan oleh Kaisang kepada Erina. Ini rame karena Erina posting. Dia menunjukkan apresiasi dan cintanya kepada suaminya ketika dia habis melahirkan. Dia kelihatannya minta sama suaminya omakase dan disiapin langsung di rumah sakit. Erinanya masih di tempat tidur, disuguhin. Dan ini ramai sekali karena mengesankan Erina tuh insensitif. Karena kemarin belum juga kelar urusan jet pribadi dan urusan roti yang harganya mahal sekali. Sekarang pamer-pamer lagi. Nah, masyarakat banyak yang ngomongin soal gila ini kan mahal banget, apa segala macam, harganya sekian. Kalau menurut saya, itunya sih harusnya nggak dipermasalahkan. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang mampu. Namanya juga mampu. Kalau misalkan ada seorang suami punya duit, istrinya minta apa, selama masih mampu, ya pasti diberikan. Namanya juga cinta, apalagi pasangan baru. Apalagi ini baru anak pertama. Kan sebagai suami, gila, saya bangga dengan perjuangan kamu, saya berterima kasih dengan perjuangan kamu, minta apa? Oh, omakase, saya siapin. Keluar, karena mampu. Jangan bandingin sama, tapi gila tuh, itu biaya makan gue 1 tahun. Ya kan beda. Lu jangan nyamain kekayaan lu dengan kekayaan dia. Buat dia, itu mah jatah lu makan pagi atau makan siang gitu. Karena jumlah kekayaannya beda. Kan lu juga males. Lu ngeluarin 10.000 untuk beli bala-bala. Tiba-tiba ada orang miskin. 10.000 untuk beli bala-bala. Kalau saya sih, saya pakai untuk makan seminggu tuh. Kan males kan digituin kan. Ya karena memang kekayaannya beda. Bukan itu yang dipermasalahkan. Suami diminta sesuatu selama dia mampu ya kasih aja. Sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah postingnya. Sebenarnya nggak perlu posting, karena postingnya mengindikasi pamer. Erina sebagai istri dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia harusnya lebih mawas diri. Dan bukan cuma itu, suaminya juga adalah anak dari Presiden Republik Indonesia. Sebuah negara yang boro-boro bisa makan omakase. Bisa makan aja belum tentu. Sebagai anak dari Presiden Republik Indonesia, harusnya sensitif sedikit. Karena rakyat Indonesia nggak relate makan ikan mentah. Nggak relate. Kecuali Erina followersnya tuh smiggle. Nah, kalau misalkan followersnya smiggle, dia relate tuh makan ikan mentah. Tapi rakyat Indonesia sih enggak. Jadi, ya itulah. Harusnya nggak perlu diposting. Selanjutnya, Pak Jokowi merilis Perpres 121 tahun 2024, di mana mantan menteri beserta keluarga ditanggung asuransi kesehatan tambahan selain BPJS. Anggarannya dimasukin ke APBN seumur hidup.
Tapi sebenarnya lengkapnya adalah kalau ketika dia selesai menjabat usianya di bawah 60 tahun, maka asuransi kesehatan yang dianggarkan di APBN itu hanya didapatkan 2 kali dari masa jabatannya. Kalau dia ketika pensiun atau berhenti menjabat usianya di atas 60 tahun, baru fasilitas kesehatan untuk dia dan keluarganya diterima seumur hidup. Dan ini fasilitas kesehatannya adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah. Jadi nggak bisa ke rumah sakit swasta. Sebenarnya ini juga nggak perlu jadi kontroversi. Ini bagus kok. Kan kita juga sedih kan kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang pernah jadi menteri atau pernah jadi wakil presiden di akhir hayatnya sakit-sakitan. Terus nanti kita juga akan bilang, kok tega banget sih pemerintah. Ini kan dulu kan pernah berjasa untuk negara, masa sampai kayak gini gitu. Kayak Sultan Syahrir kan sampai harus kabur, bukan kabur, maksudnya berobatnya ke luar negeri gitu kan, sayang sekali. Jadi sebenarnya itu bagus, menurut saya ini bagus. Cuman kalau udah tahu mantan-mantan menteri ini dibiayai sama rakyat, tambahan yang ini di luar BPJS nih, dari APBN, ya sebaiknya menteri-menteri jaga kesehatan baik-baik. Kalau ini udah jalan, rakyat Indonesia tuh boleh nyamperin menteri yang dia lihat lagi ngerokok. Ya, kan ditanggung nih sama kita nih. Kalau kita ngeliat ada menteri ngerokok, nah kayaknya rakyat Indonesia tuh boleh nyamperin dari samping, terus rokoknya diginiin, pak gitu. Terus bilang, nanti kalau pasang ring, saya yang ngongkosin. Saya yang ngongkosin. Jangan ya dek ya. Nah gitu. Ya, oke mantap. Selanjutnya, Caimin gabung ke kabinet sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian masyarakat mempertanyakan komitmen beliau. Beliau dipertanyakan, perasaan kemarin gencar banget dengan gerakan perubahan, dengan semangat perubahan. Mana? Tiba-tiba gabung, nyebrang ke kabinet. Mempertanyakan tuh, menyindir tepatnya. Sementara Pak atau Caiminnya sendiri mungkin menjawab dengan lantang, loh yang lain gerakan dan semangat perubahannya itu wacana doang. Saya justru beneran bergerak dengan penuh semangat untuk perubahan. Perubahan haluan. Geser, pivot dia ke pemerintahan. Ya udah, bener Bang. Bagus, Caimin. Anda benar-benar menjalankan semangat perubahan yang sesungguhnya. Selanjutnya, ada banyak momen dari pelantikan Prabowo Gibran kemarin. Ketika beliau-beliau dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, saya mewakili seluruh kru dan kerabat yang bekerja di Silarekap. Saya sendiri. Saya ngerekam, saya ngedit, saya nulis skripnya, semuanya saya sendiri. Ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selama 5 tahun ke depan amanah dalam menjalankan jabatan. Nah tapi kemarin di pelantikan Prabowo Gibran ada sejumlah momen yang tertangkap oleh masyarakat. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang hadir di sana, duduk. Mas Anies ini kayaknya tipikal orang yang datang ke kawinan mantan ketika diundang hanya untuk membuktikan bahwa dia tuh udah move on. Tahu nggak? Kalau gue nggak datang, kesannya gue belum move on. Gue datang aja, apa-apa gue sendirian datang, gitu. Padahal saya emang belum. Nanti ujung-ujungnya itu pas pelukan nangis. Gitu. Gitu tuh kelihatan tuh. Pura-puranya aja udah move on. Sebenarnya sih belum. Yang juga jadi momen yang ditangkap banyak orang adalah ketika keluarganya Pak Jokowi disoraki oleh sejumlah tamu undangan. Momennya adalah ketika kamera menyorot satu persatu sosok-sosok undangan yang dihormati. Sejumlah sosok, ada Pak SBY, ada Mas Anies juga. Ketika disorot, disambut dengan tepuk tangan, ada Pak JK juga kalau nggak salah, disorot, tepuk tangan, sorot, tepuk tangan, sorot, tepuk tangan. Ketika disorotnya ke keluarganya Pak Jokowi, terdengar sorakan, menurut informasi seorang teman saya yang hadir di tempat pada saat itu, dia cukup yakin bahwa sorakan datang dari kubu PDIP, atau lebih tepatnya undangannya PDIP, menurut dia. Dan kalau itu benar, buat saya sih ngapain kekanak-kanakan.
Ini kan lagi acara kenegaraan. Saya juga sering mengkritik Pak Jokowi beserta keluarganya. Cukup sering. Tapi saya juga ngerti momen. Kalau di upacara kenegaraan, ya kita tahu bahwa ada tamu-tamu negara datang di situ. Anda ini kan, kalau emang benar nih perwakilan dari partai, Anda ini kan harusnya terbaik di antara kita. Partai itu kan secara gagasan tuh ada orang-orang menjadi kader, dilatih dan menjadi kader karena diniatkan akan mewakili rakyat. Kalau mau jadi wakil rakyat, harus di atas rakyat. Baik secara kecerdasan, kemampuan, dan juga perangai. Kalau rakyat mah ya wajar aja kayak gitu. Namanya juga rakyat Indonesia kan nggak semuanya pendidikannya tinggi, nggak semuanya juga punya adab yang serupa. Tapi kalau ini orang-orang partai, ya malu lah. Malu kekanakan sekali orang-orang ini yang harusnya jadi yang terbaik di antara kita. Masa gitu. Kan ada momen lah. Saya aja kalau misalkan saya diundang nih. Katakanlah ada sebuah diskusi tentang politik dan anak muda. Habis itu ada saya, ada Kaisang, terus ada Rocky Gerung, terus ada Giring gitu misalnya. Ketika MC-nya memperkenalkan atau moderatornya memperkenalkan ini Rocky Gerung, ini Giring, ini Kaisang. Masa saya gitu. Ngapain? Saya yang malu kalau kayak gitu. Nah itu memalukan. Tapi itu kalau memang dari kubu PDIP yang melakukan itu. Kalau kita mau berprasangka baik, jangan-jangan itu bukan tapi gitu. Gitu. Cuman S sama I-nya nggak kedengeran. Jadi ketika disorot ke keluarganya Jokowi, semua tamu undangan gitu. Mungkin. Ya kan kita nggak tahu. Ya kita berprasangka baik aja, husnuzon aja. Nah, kelanjutan dari pelantikan Prabowo Gibran adalah diumumkannya 48 menteri di kabinet Pak Prabowo dan Gibran, menjadikannya kabinet terbesar yang Indonesia pernah miliki pasca reformasi kelihatannya ya. Karena jumlahnya yang besar tersebut, rakyat protes. Dan Pak Prabowo bikin pernyataan bahwa negara kita negara besar. Kita butuh menteri yang banyak. Karena negaranya besar. Itu penjelasannya Pak Prabowo. Tapi itu kayaknya bukan penjelasan yang benar. Karena kalau asumsinya atau argumennya menteri banyak karena negaranya besar. Ini ada beberapa negara besar, menterinya nggak banyak. Amerika Serikat, negara yang lebih besar daripada kita, secara penduduk juga lebih banyak. Menterinya 15. Rusia, negaranya lebih banyak. Negaranya lebih luas. Warganya juga banyak, walaupun lebih banyak Indonesia. Menterinya 21. India paling. Itu menterinya 53. Ini informasi yang saya dapat dari Pinter Politik. Tapi kayaknya kita jangan berpatokan sama India deh. Soal politik ya, kalau soal teknologi, pendidikan, mereka maju. Ada banyak banget orang-orang yang datang dari India maju, terutama di dunia wirausaha dan dunia teknologi. Secara politik, kayaknya kita jangan ikut-ikutan India deh. Soalnya ini adalah negara yang partai nasional dan partai negara bagiannya itu logonya tuh sapu lidi, jam, layangan, kipas angin, dan pisang. Pisang aja, pisang. Jadi kayaknya India bukan jadi patokan deh. Nah, tapi kalau misalnya argumennya Pak Prabowo negara kita besar, makanya kita butuh banyak menteri, kita nggak perlu ngeliat negara lain sebenarnya. Kita sebenarnya ngeliat Indonesia aja. Dan kita jangan bandingin kayak eranya Soekarno atau Habibie atau bahkan Megawati. Karena udah lama sekali. Kita ngomongin 2 presiden ke belakang aja. 2 periode Pak Jokowi dan 2 periode Pak SBY, menterinya 34. Baru ke belakang. Kan sama besarnya. Dari dulu sampai sekarang kan sama besarnya. Kalau argumennya adalah, ya kan negaranya negara besar. Lah, Pak SBY menterinya 34, Pak Jokowi menterinya 34. Negaranya sama besarnya. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi banyak? Emang negara kita nambah datarannya? Enggak. Malah berkurang karena pasirnya dijual ke Singapura. Singapura baru nambah.
dapat pasir dari kita. Kalau pemerintah Singapura mau nambahin menterinya karena dia bilang negaranya membesar, nah itu masuk akal. Banyak orang yang bahkan nggak tahu Bandara Changi itu berdiri di atas tanah reklamasi yang pasirnya datangnya dari Indonesia. Jadi sebenarnya kita bisa tuh menentukan ini dan itu terhadap Bandara Changi karena masih di atas tanah kita. Boleh tuh sebenarnya rakyat Indonesia boleh tuh ganti Bandara Changi jadi Bandara Canggih. Boleh. Orang itu tanah-tanah kita. Kita jualin terus pasir itu ke sana. Nambah mulu, tiba-tiba nyambung sama Sumatera. Kalau mereka mau nambah, bisa. Tapi kalau Indonesia, enggak, orang kita berkurang. Akui saja, Pak Prabowo, alasan Menteri Bapak nambah banyak, itu bukan karena negaranya nambah gede. Tapi utang budinya yang nambah gede. Itu aja dari saya. Kita ketemu di Sila Rekap episode minggu depan. Terima kasih. I'm the best.